Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Untuk minggu lalu kita sudah menghafalkan tulang-tulang penyusun pada manusia ya. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut tentang tulang-tulang itu. Jadi sebenarnya sistem gerak pada manusia itu terdiri atas tulang dan juga otot ya. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu tulang dan otot dan bagaimana cara tulang dan otot itu menggerakkan tubuh kita, kemudian bagaimana jika ada tulang yang rusak, maka nanti semuanya akan kita bahas di sistem gerak. Untuk hari ini kita hanya fokus ke tulang ya. Kita lanjutkan. Jadi tulang itu adalah alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Kemudian berdasarkan jenisnya ada dua macam tulang, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, untuk tulang rawan sendiri itu nanti ada 3. Untuk yang pertama yaitu tulang rawan hialin. Untuk tulang rawan ini bentuknya sangat banyak ya dalam tubuh kita, kemudian mempunyai matriks homogen, halus dan transparan, dan terletak pada cincin trakea, caping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Untuk tulang rawan yang selanjutnya itu adalah tulang rawan elastis. Untuk tulang rawan ini bersifat lentur, kemudian mengandung serat elastis yang bercabang-cabang ya. Kemudian biasanya terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Itu untuk tulang rawan elastis. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada namanya tulang rawan fibrosa. Untuk tulang rawan ini bersifat kurang lentur. Nah, untuk matriksnya itu mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Kemudian nanti terletak pada antar ruas tulang belakang. Selanjutnya setelah tulang rawan itu ada yang namanya tulang keras ya tadi. Jadi untuk tulang keras ini merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Pada sel tulang keras atau sel tulang keras itu disebut juga osteosit ya, membentuk konsentris berlapis-lapis. Kemudian pada bagian luarnya dilapisi peristeum, tempat melekatnya otot, periosteum ya. Kemudian matriks tulang kerasnya ini tersusun atas kolagen dan juga mineral. Untuk matriks tulang keras itu membentuk lingkaran konsentris yang disebut dengan lamela. Dan lingkaran sel dan matriks ini mengelilingi yang namanya saluran Hauvers. Di dalam saluran Hauvers ini terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Tiap sel tulang keras itu dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan juga saluran Hauvers melalui kanalikuli. Ya. Jadi saluran Hauvers, lingkaran sel dan juga lingkaran matriks itu membentuk yang namanya sistem Hauvers. Kemudian di dalam tulang keras itu terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning yang berfungsi untuk penimbunan lemak, atau sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah. Kemudian pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin dan juga hormon paratiroid. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang keras ya dibedakan menjadi tulang kompak dan juga tulang spons. Untuk tulang kompak ini matriksnya padat dan rapat, sedangkan spons ini matriksnya berongga. Contoh tulang kompak itu lapisan luar tulang pipa, sedangkan tulang spons itu ada tulang pipih dan juga tulang pendek. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu tulang pipa. Untuk tulang pipa ini berbentuk tabung dan umumnya berongga. Tulang pipa ini terbagi menjadi 3 bagian,
yaitu diafise, epifise, dan cakraepifise. Untuk diafise itu di bagian tengah terdiri atas tulang kompak. Nah, di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Sedangkan epifise itu di kedua ujung terdiri atas tulang spons. Sedangkan cakraepifise itu adalah antara epifise dan diafise. Untuk contoh tulang pipa itu ada pada tulang paha, betis, tulang kering, tulang hasta, dan juga tulang pengumpil ya. Untuk tulang keras yang selanjutnya itu ada tulang pipi dan tulang pendek. Untuk tulang pipi ini bentuknya pipih dan juga berongga. Contohnya pada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Sedangkan tulang pendek itu berbentuk silindris ya. Ini salah tulis, silindris, dan contohnya pada pergelangan kaki dan juga tangan. Yang terakhir, tulang keras itu ada yang namanya tulang tak beraturan. Jadi bentuknya tidak beraturan dan contohnya ada pada wajah dan juga tulang belakang. Oke, selanjutnya proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut osifikasi. Nah, pembentukan tulang ini dimulai setelah terbentuknya tulang rawan. Di dalam tulang rawan itu terdapat rongga yang terisi osteoblast, dan osteoblast ini membentuk osteosit konsentris. Kemudian osteosit mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras ya. Jadi matriks terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang itu mengeras, begitu ya prosesnya. Jadi dari tulang rawan mengeras menjadi tulang keras. Lalu apa sih sebenarnya fungsi rangka tubuh itu? Nah, fungsinya itu ada banyak. Jadi yang pertama itu memberi bentuk tubuh. Kemudian ada juga fungsi rangka itu menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, dan juga tempat menyimpan energi. Jadi itu ya fungsi dari rangka. Kemudian rangka manusia itu terdiri dari dua, yaitu rangka aksial atau sumbu tubuh dan juga rangka apendikular atau anggota tubuh. Nah, untuk aksial sendiri tuh nanti ada yang pertama tulang tengkorak. Jadi ini banyak ya tulang-tulang yang membentuk tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu terdiri dari tulang tempurung, kepala, dan juga tulang wajah dan telinga. Di wajah ini ada banyak nih, ada tulang dahi, tulang baji, air mata, hidung, tulang pipi, rahang atas, rahang bawah, tulang lidah, tulang tengkorak, tulang pelipis, dan juga tulang ubun-ubun. Ini harus kalian hafalkan ya. Jadi ini penting untuk mengetahui tulang-tulang yang membentuk tengkorak kita, gitu ya. Jadi untuk aksial yang kedua itu ada namanya tulang belakang atau vertebrae. Nah, fungsinya tulang belakang ini adalah menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Untuk tulang belakang itu ada 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, ada 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu, dan juga 4 ruas tulang ekor yang menyatu juga ya. Ini seperti pada gambar berikut ini. Kemudian untuk rangka aksial yang berikutnya yaitu tulang dada dan juga tulang rusuk. Nah, ini fungsinya bersama-sama menjadi pelindung organ di dada ya, yaitu paru-paru dan juga jantung. Kemudian untuk tulang dada itu terdiri atas 3, yaitu bagian hulu yang melekat pada tulang selangka, bagian badan yang melekat pada rusuk, kemudian bagian taju pedang ya. Jadi itu untuk yang tulang rusuk sendiri itu terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Itu untuk tulang dada dan juga rusuk. Untuk yang selanjutnya adalah rangka apendikular. Nah, rangka apendikular ini ada rangka apendikular atas dan juga bawah.
Untuk yang atas itu terdiri atas gelang bahu dan juga tangan, tulang tangan. Untuk gelang bahu tersendiri itu terdiri atas 2 buah tulang selangka kiri kanan ya. Kemudian 2 buah tulang belikat sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kemudian tulang tangan itu terdiri atas tulang lengan atas, kemudian 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, dan juga 28 tulang jari tangan. Itu untuk apendikular atas. Untuk yang selanjutnya, yang kedua itu ada rangka apendikular bawah. Untuk apendikular bawah itu terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Nah, untuk gelang panggul itu sendiri terdiri atas 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Sedangkan tulang kaki itu ada tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan juga tulang jari kaki. Untuk tugas minggu lalu masih ditunggu ya, menghafalkan tulang-tulang penyusun rangka pada manusia. Untuk tugas hari ini nanti Ibu akan share di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.